Baik, perkenalkan saya Remo Subianto. Saya akan mempresentasikan website pelayanan pelanggan untuk PLN. Ya, baik saja ini eh, sudah masuk di halaman login, halaman pertama kali saat kita masuk ke web ini. Jika kita belum memiliki akun, maka kita harus melakukan register dulu di tombol ini. Nah, kita perlu memasukkan username dan password untuk didaftarkan. Kemudian, jika ingin melakukan register, tinggal tekan tombol register. Selanjutnya, karena saya sudah memiliki akun, maka lanjut saja ke login, dan saya akan login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari user. Di sini ada nama saya, kemudian bagian kiri ini ada sidebar untuk menavigasi user pada setiap halaman di dashboard ini. Kemudian untuk dashboard ini ada data pelanggan, layanan, keluhan, dan penggunaan daya, serta pemadaman. Kita lihat saja satu persatu dari data pelanggan. Nah, ini di data pelanggan kita dapat masukkan nama, alamat, dan daya. Kemudian ini saya sudah memasukkan data saya. Kemudian lanjut saja ke halaman layanan. Di halaman layanan ini kita dapat melakukan input layanan yang kita perlukan. Misalnya penurunan daya, kita lakukan simpan data, maka data berhasil dimasukkan. Nah, ini ada di baris keempat. Kemudian jika melakukan edit, kita tekan tombol edit. Nah, di sini sudah muncul penurunan daya. Kita lakukan pengeditan, misalnya penurunan daya meteran. Simpan data. Nah, ini data berhasil diupdate. Dan di list ini baris keempat juga sudah berubah. Kemudian kita juga dapat melakukan delete dan cetak laporan. Kita lakukan cetak laporan dulu. Kita lihat ini. Ini hasilnya. Terdapat file PDF yang berisikan permintaan layanan, yaitu penurunan daya meteran. Nah, setelah itu kita langsung saja ke delete dari layanan ini. Kita harus melakukan keyakinan dulu dengan tombol OK. Nah, ini data berhasil dihapus dan data pada baris keempat sudah hilang. Begitu pula untuk halaman keluhan juga sama. Kemudian untuk penggunaan daya ini kita mencatatkan manual penggunaan daya kita pada setiap bulan. Kita inputkan dulu bulan apa yang perlu dicatat dan pemakaian bulanan eh, berupa daya yang digunakan. Nah, ini juga dapat pemadaman. Nah, ini user dapat melihat pemadaman di area. Kalau saya gunakan ini data dari Klaten. Nah, ini dapat empat, empat pemadaman dan yang berisikan lokasi dan estimasi jam serta waktu. Jadi pelanggan dapat melihat kapan akan terjadi pemadaman. Seperti itu saja untuk user. Kemudian kita beralih ke admin. Nah, ini halaman admin juga mirip, tapi ada penambahan sedikit di bagian switching. Uh, Perbedaan dengan role user ini terdapat pada data pelanggan ini, salah satunya kita lihat saja ini. Pada data pelanggan kita dapat melihat siapa saja user yang menggunakan website ini. Pada setiap user ini terdapat alamat, daya, dan namanya. Kita dapat melakukan pengeditan di sini jika diperlukan. Kemudian begitu pula untuk layanan dan keluhan. Ini admin dapat mengubah setiap layanan atau keperluan dari user.
Begitu pula untuk penggunaan daya. Nah, ini kita dapat lihat berbagai jenis user di sini dan pemakaian bulanannya. Kemudian di bagian pemadaman ini, tadi kan pada bagian user kan pemadamannya hanya dapat melihat pemadamannya saja. Tapi untuk admin ini dapat menginputkan waktu, lokasi, dan estimasi jam. Sehingga jika diperlukan, admin dapat mengubah data dari pemadaman. Kemudian yang terakhir ini ada switching. Nah, pada switching ini ketika akan pada proses sebelum pemadaman itu biasanya dilakukan switching. Nah, switching itu seperti buka tutup dari pada jaringan listrik oleh PLN. Kemudian admin dapat melakukan pencatatan dengan menginputkan waktu. Di waktu ini kita dapat memilih tanggal, kemudian lokasi, kondisi dari switchingnya buka atau tutup, kemudian jenis switchingnya ini ada beberapa jenis switching. Kemudian kita melakukan switching data, penyimpanan switching data. Nah, ini berhasil disimpan. Nah, itu seperti itu saja. Kemudian jika melakukan logout, kita dapat menekan di tombol ini dan kita kembali ke halaman login. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Eh, Sekian dan terima kasih.